Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Anjing. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2009, sebuah desa di Jawa Timur digemparkan oleh kemunculan makhluk aneh yang menyerupai anjing. Namun anjing itu bukanlah hewan biasa, tubuhnya tampak seperti manusia. Namun kepalanya tetap berbentuk anjing, lengkap dengan ekor. Lebih aneh lagi, makhluk ini berjalan seperti manusia, membuat warga desa dilanda ketakutan dan kebingungan. Pada tahun itu, aku masih duduk di bangku SMA. Setiap hari Sabtu, aku selalu pulang ke desa setelah menyelesaikan kegiatan sekolah di luar kota. Rutinitas ini sudah kulakukan selama 3 tahun. Sore itu, setelah menempuh perjalanan 1 jam, aku akhirnya tiba di rumah. Seperti biasa, malamnya aku berkumpul bersama teman-temanku di desa. Setiap Sabtu malam, kami selalu nongkrong sambil ngopi di sebuah pertigaan desa, tempat kami biasa berkumpul. Di sana, para remaja desa dan kakak sepupuku selalu berkumpul, bermain gitar dan bercengkrama. Meskipun malam itu sepi, suasana terasa hangat dengan obrolan kami yang ditemani secangkir kopi. Ketika sedang asyik menyanyi lagu-lagu lawas dari arah utara, aku melihat seekor anjing berjalan mendekati kami. Aku memberitahu teman-teman yang lain dan mereka semua segera menoleh ke arah yang kumaksud. Semua tampak terkejut. Di desa ini tidak ada satupun warga yang memelihara anjing dan itu membuat penampakan anjing itu terasa janggal. Anjing itu terus berjalan ke arah kami, namun tiba-tiba berbelok masuk ke dalam sebuah gang sempit di antara rumah warga. Penasaran, aku dan beberapa teman lainnya memutuskan untuk mengejar dan mengikuti anjing tersebut. Namun, saat kami tiba di gang, anjing itu sudah menghilang tanpa jejak. Kami saling bertukar pandang, kebingungan. Salah satu teman beranggapan mungkin itu anjing dari desa sebelah yang tersesat. Akhirnya, kami kembali ke tempat nongkrong, melanjutkan nyanyian dan menikmati kopi, meski rasa penasaran masih menyelimuti. Malam semakin larut dan aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Namun, perasaan aneh tentang anjing yang muncul tadi tidak bisa hilang dari pikiranku. Seminggu kemudian, aku kembali berkumpul dengan teman-teman di pertigaan yang sama. Malam itu terasa lebih dingin dan aku masih ingat tentang anjing yang muncul sebelumnya. Sambil menikmati kopi, tiba-tiba kami melihat anjing yang sama muncul lagi. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ukuran anjing itu jauh lebih besar dari biasanya, bahkan seukuran kambing dewasa. Seketika suasana menjadi tegang, tidak ada yang berani mendekati anjing tersebut, dan kami hanya bisa memperhatikannya dari kejauhan. Apa sebenarnya makhluk itu? Tidak ada yang tahu pasti, namun kehadiran anjing jadi-jadian ini membuat desa kami semakin dipenuhi dengan cerita misteri dan bisik-bisik warga. Hari demi hari berlalu dan kami masih terus nongkrong di tempat yang sama. Pada suatu malam, teman dari desa sebelah datang untuk bergabung dengan kami. Kami menghabiskan waktu seperti biasa, bermain gitar dan bercanda hingga larut malam. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, teman kami dari desa sebelah memutuskan untuk pulang. Namun belum lama dia meninggalkan kami. Dia kembali dengan wajah pucat dan nafas terengah-engah. Kakak sepupuku, Arif, yang juga ada di sana langsung bertanya, "Kenapa balik lagi, bro?"
Dengan nada panik teman kami menjawab, "Gila, di sana ada anjing gede banget seukuran anak sapi." Arif menatapnya serius. "Serius? Di mana tempatnya?" "Di musola, di bawah pohon tewel," jawabnya masih dengan ekspresi panik. Suasana langsung berubah tegang. Anjing misterius itu kembali muncul dan kali ini ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk di dalam diri kami. Namun satu hal yang pasti, misteri anjing jadi-jadian itu belum selesai dan ancaman makhluk tersebut masih menghantui desa kami. Di tengah desa kecil yang tenang itu memang ada sebuah musola kecil yang dikelilingi oleh pepohonan. Salah satunya adalah pohon tewel, sejenis nangka berukuran kecil. Sejak kemunculan anjing misterius yang wujudnya setengah manusia, warga desa mulai khawatir. Kemunculannya membuat banyak dari kami waspada. Anjing itu sering muncul dan menghilang di gang sempit dekat rumah warga, seolah-olah ada kekuatan aneh yang mengendalikannya. Temanku Arif sepupuku memutuskan bahwa malam itu kami harus menjalankan rencana yang sudah disusun. Rencana yang akan membantu kami menangkap makhluk misterius tersebut. Aku bersama beberapa teman lainnya sudah siap di titik-titik strategis. Arif mengarahkan kami untuk menyebar. Beberapa menunggu di gang yang menjadi tempat anjing itu sering menghilang. Sementara yang lainnya menuju musola, tempat terakhir anjing itu terlihat. Setibanya di sana, beberapa teman kami benar-benar melihat anjing besar itu lagi. Kali ini duduk tenang di bawah pohon tewel. Ukurannya tidak main-main, seperti anak sapi. Mendengar langkah-langkah kami yang semakin mendekat, anjing itu dengan cepat berlari menjauh. Anehnya, meskipun terlihat berat, langkahnya begitu cepat dan terdengar keras. Kami mengejarnya dan seperti biasa, anjing itu melesat masuk ke gang sempit yang selalu menjadi tempatnya menghilang. Rencana kami berjalan dengan mulus. Aku dan Arif mengikuti anjing itu masuk ke gang tersebut. Sementara dua teman lain sudah bersiap di ujung gang untuk menghadang. Namun saat kami yakin anjing itu akan terjebak, tiba-tiba ia menghilang begitu saja. Gang itu sangat gelap dan ketika Arif menyalakan senter, tidak ada jejak anjing misterius itu sama sekali. Kami bingung, padahal sebelumnya kami melihat jelas anjing itu masuk ke gang. Kejadian aneh ini membuat kami bertanya-tanya. Mungkin ini bukan anjing biasa, gumam Arif. Mungkin ini anjing jadi-jadian, pesugihan seseorang. Dugaan kami semakin kuat karena tempat anjing itu selalu menghilang dekat rumah salah satu warga yang kami curigai. Namun kami tidak berani menuduh tanpa bukti, apalagi takut dianggap memfitnah. Keesokan harinya, Arif mengajakku untuk melaporkan kejadian ini kepada kepala dusun. Kami menceritakan semuanya tentang anjing misterius yang muncul dan menghilang tanpa jejak. Mendengar cerita kami, kepala dusun memutuskan untuk mencari bantuan dari orang pintar di desa seberang, seseorang yang dikenal ahli dalam hal-hal mistis. Keesokan harinya, kepala dusun berangkat ke desa seberang dan kembali dengan sebuah wejangan dari orang pintar tersebut. Wejangan itu berisi syarat yang harus dijalankan oleh Arif sendiri. Kepala dusun menemui Arif dan berkata, "Arif, kalau kamu siap, ini wejangan yang harus kamu jalankan. Syaratnya kamu harus ambil sendiri di desa seberang." Arif setuju dan siap menjalankan syarat tersebut. Sebelum berangkat, aku sempat menawarkan diri untuk menemaninya. Namun Arif menolak karena syaratnya harus diambil sendiri olehnya. Kami pun bersiap. Namun, sebelum Arif sempat berangkat, tiba-tiba terdengar pengumuman dari speaker masjid bahwa ibu dari kepala dusun meninggal dunia. Ini adalah halangan pertama yang Arif hadapi. Dengan cepat, Arif bergegas menuju rumah kepala dusun dan bertanya, "Pak, bagaimana ini masih jadi berangkat?" Kepala dusun terlihat terpukul, namun dengan tegas ia berkata, "Kita harus menunda sementara, Arif. Ini adalah ujian kita pertama. Kita akan lanjutkan setelah ini selesai." Arif hanya bisa mengangguk, merasa bahwa apa yang terjadi mungkin bukan kebetulan belaka. Misteri anjing jadi-jadian dan wejangan dari orang pintar tampaknya membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan kini ujian pertama telah datang.
"Berangkat saja nak, demi keamanan desa, biarkan warga kampung yang lain mengurus jenazah ibu saya," ucap bapak kepala dusun dengan tegas. Meskipun baru saja kehilangan ibunya, dia tetap memikirkan keselamatan desa. Arif mengangguk pelan, merasa tanggung jawab besar berada di pundaknya. Dengan motor jadulnya, Arif berangkat seorang diri menuju desa seberang, di mana syarat diberikan orang pintar harus diambil. Malam itu gelap dan di tengah perjalanan yang melewati hutan, tiba-tiba ban motor Arif bocor. Dengan terpaksa Arif menuntun motornya kembali ke kampung terdekat untuk mencari tukang tambal ban. Syukurlah meski malam sudah larut, masih ada seorang tukang tambal yang bersedia membantu. Setelah ban motor diperbaiki, Arif melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di desa seberang, dia berhasil mendapatkan syarat yang dimaksud, segenggam tanah halus dari kuburan tua. Orang pintar itu memberi pesan, "Tanah ini harus kau genggam erat sepanjang perjalanan pulang dan nanti ditaburkan di tempat-tempat tertentu." Dalam perjalanan pulang, Aris merasa sesuatu mengawasinya dari dalam kegelapan hutan. Tetapi dia terus menggenggam tanah itu erat-erat. Sesampainya di kampung, dia menemui kami, aku dan Irfan yang sudah menunggunya. Kami bertiga berkeliling kampung untuk menaburkan tanah itu di beberapa tempat yang disebutkan oleh orang pintar, seperti di pertigaan jalan, di bawah pohon tewel depan musola, di gang sempit dan di halaman sekolah tua yang sudah lama tidak digunakan. Ketika sampai di halaman sekolah, suasana mulai terasa aneh. Malam itu sangat sepi, hanya suara angin yang berdesir. Kami menaburkan tanah di tempat terakhir sesuai instruksi. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan seperti petasan dari arah timur. Kami terdiam, saling pandang dan seketika fokus ke arah asal suara. Dengan langkah hati-hati kami mendekati sumber suara. Sosok putih tiba-tiba melintas cepat di pojokan sekolah. Suara ledakan semakin keras dan kami mendengar rintihan kesakitan dari arah itu. Tiba-tiba, pagar sekolah yang tadinya terbuka perlahan menutup sendiri dengan suara gemeretak yang membuat bulu kuduk kami berdiri. "Aku rasa ini bukan kebetulan," bisik Irfan dengan nada khawatir. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa, ingin segera meninggalkan tempat itu. "Ayo kita pergi," ajakku, namun Arif menahan tanganku dengan kuat. "Jangan lari, ini belum selesai," tegas Arif. Dengan penuh keberanian, dia memimpin kami untuk mendekati sumber suara terakhir. Kami berjalan pelan, dan di sana di tanah ada asap kecil yang keluar dari dalam bumi. Semakin lama asap itu semakin besar hingga membentuk sosok menyeramkan. Pocong itu bergerak-gerak seperti menahan rasa sakit, dan sosoknya sangat jelas di bawah cahaya bulan. Kami semua terdiam, tidak berani bergerak. Kejadian ini seperti mimpi buruk yang nyata. Pocong itu tampak ingin mendekati kami, namun tiba-tiba menghilang di balik bayang-bayangan bangunan sekolah tua. Kami tidak berani melalui pintu depan sekolah karena pagar telah tertutup rapat. Dengan terburu-buru, kami memutuskan keluar dari area sekolah lewat celah pagar rusak di sisi lain. Setelah keluar, kami segera menuju pertigaan, tempat biasa kami nongkrong. Malam itu sangat sunyi, mungkin karena sudah larut malam dan semua orang telah pulang. Ketakutan menghantui kami. Tak seorang pun dari kami berani pulang ke rumah. Ada perasaan takut bahwa pocong tadi akan datang menghantui kami di kamar tidur. Akhirnya kami memutuskan untuk menghabiskan sisa malam di musola, menunggu azan subuh. Malam itu kami semakin yakin bahwa anjing misterius yang sering muncul di kampung adalah anjing jadi-jadian. Dan sosok pocong itu adalah perwujudan dari pelakunya. Mungkin seseorang yang menggunakan pesugihan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, suasana kampung mulai terasa lebih tenang. Anjing misterius itu tidak pernah muncul lagi. Kami semua bisa bernafas lega. Namun tetap waspada karena misteri di balik pesugihan ini mungkin belum sepenuhnya terungkap. Setiap malam setelah menjalankan sholat hajat, sholat witir dan sholat tahajud kami terasa tenang. Namun malam itu suasana di kampung terasa berbeda. Setelah selesai sholat rutin di masjid, aku dan 3 temanku memutuskan untuk nongkrong di pertigaan, tempat biasa kami berkumpul. Lampu jalan di sana sengaja dimatikan, hanya menyisakan 1 lampu yang berpendar redup.
Sekitar pukul 3 dini hari, kami melihatnya lagi, anjing misterius yang selama ini menghantui kampung. Ia duduk tenang di pertigaan, di bawah cahaya lampu yang menyala. Kami semua bersembunyi di balik pagar tembok warga, berusaha mengawasi gerak-geriknya. Seperti sesuatu yang tidak wajar, anjing itu mulai berubah. Badannya membesar dan berdiri, berubah menjadi sosok yang tampak seperti manusia namun berkaki anjing dan berekor. Ia melangkah ke pinggir jalan dan saat itulah kami benar-benar merasakan ketegangan. Kami tidak bisa tinggal diam. Dengan hati-hati kami mendekati pertigaan. Namun di depan rumah warga yang kami curigai, beberapa ekor anjing berkumpul. Sekelompok anjing berwarna coklat, hitam, dan belang putih itu tampaknya merasakan kedatangan kami dan langsung bubar, berlari ke segala arah. Keringat dingin mengalir di punggungku. Apa mungkin pemilik rumah itu yang menggunakan pesugihan? Pikirku, namun aku ragu untuk mengucapkan kecurigaan itu, takut dianggap fitnah. Malam itu setelah sholat, Mbah S sesepuh kampung meminta kami untuk tidak pulang dulu. Dia mengajak semua jamaah membaca sholawat sambil berjalan mengelilingi kampung. Kami dibagi menjadi 4 kelompok untuk menyusuri setiap sudut kampung. Mbah S meminta para pemuda, termasuk Arif, untuk memimpin di depan, sementara yang tua mengawasi di belakang. Setelah beberapa langkah, Arif tiba-tiba terdiam, matanya melotot ke arah barat. "Arif, kamu kenapa?" Aku mencoba memanggilnya, tetapi dia tidak merespon. Tubuhnya kaku seakan terhipnotis. Mbak S menghampiri Arif dan berujar, "Wis yo, kengsing selamat, nek kampung iki wis resik." Setelah ritual selesai, kami semua pulang dengan hati yang lebih tenang. Di tengah perjalanan, aku bertanya pada Arif, "Apa yang tadi kamu lihat?" Arif menjawab dengan suara bergetar, "Tadi aku melihat air yang sangat besar, seperti tsunami, akan menyapu bersih kampung ini. Namun setelah aku sadar, semua itu tidak ada." Malam itu, anjing misterius tidak pernah muncul lagi di kampung. Kami akhirnya menyadari bahwa sosok tersebut adalah anjing jadi-jadian yang digunakan untuk pesugihan. Pelakunya masih hidup, tetapi anggota tubuhnya tidak utuh akibat kejadian di sekolah tua. Kami semua sepakat untuk diam, tidak menegur atau menanyakan hal itu pada pelakunya. Yang terpenting, kami tahu bahwa kampung kami kini sudah aman. Meski pelaku pesugihan itu masih ada, dia harus menanggung akibat dari perbuatannya. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.